Halo, salam semuanya. Kita lanjutkan materi mekanika fluida. Hari ini kita mempelajari sifat-sifat fluida atau sifat-sifat zat cair. Adapun tujuan instruksional umum dari mata kuliah mekanika fluida itu nantinya mahasiswa diharapkan dapat merencanakan bangunan air berdasarkan konsep mekanika fluida, teori hidrostatika, dan teori hidrodinamika. Sedangkan tujuan instruksional khusus pada materi yang disampaikan hari ini, nanti mahasiswa dapat menerangkan pengertian dari sifat-sifat fluida, antara lain rapat massa, berat jenis, rapat relatif, viskositas, kekentalan, kemampatan, incompressibility, kemudian ada kapilaritas dan tegangan permukaan. Kemudian nanti mahasiswa juga diharapkan dapat menghitung nilai rapat massa, berat jenis, rapat relatif, viskositas, kemampatan, kapilaritas, dan tegangan permukaan untuk suatu studi kasus. Pada bagian pendahuluan ini, kita akan mulai dengan memahami sifat-sifat apa saja yang ada pada fluida ya. Jadi semua fluida baik gas ataupun zat cair itu memiliki sifat-sifat antara lain rapat massa atau density, kekentalan, viscosity, kemampatan, compressibility, tegangan permukaan, surface tension, dan kapilaritas, capillarity. Beberapa sifat fluida pada kenyataannya itu ada yang merupakan kombinasi dari beberapa sifat fluida lainnya, seperti contohnya kekentalan kinematik. Nah, kekentalan kinematik itu melibatkan nilai rapat massa dan kekentalan dinamik. Nanti akan kita lanjutkan dengan contoh ataupun penjelasan lebih lanjut. Kemudian sejauh ini fluida itu merupakan gugusan yang tersusun dari molekul-molekul dengan jarak pisah yang besar untuk gas, jadi dan kecil untuk zat cair. Nanti akan ditunjukkan pada gambar. Jadi molekul-molekul ini tidak terikat pada suatu kisi, melainkan saling bergerak bebas terhadap satu dan lainnya. Jadi kalau kita lihat pada gambar di bawah yang warna pink, itu ada yang paling kiri adalah zat padat dan dia mengikat secara kuat antara partikel-partikel ataupun molekul-molekulnya itu. Sedangkan zat cair dia mulai merenggang dengan jarak yang dekat ya, dengan jarak kecil, kemudian terjadi tarik-menarik antara molekul-molekul atau partikel zat cair tersebut. Sedangkan gas dia menjauh, jadi masing-masing partikel itu menjauh sehingga jarak antar partikel itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan zat cair. Bagian atas itu kalau kita tempatkan fluida pada satu wadah, maka liquid itu akan mengikuti bentuk tempatnya atau wadah itu. Sedangkan gas tidak. Jadi gas itu jika diisikan pada satu balon ataupun bola, maka gas itu akan mengikuti bentuk ruang yang tersedia di dalam balon ataupun di dalam bola tersebut. Sifat-sifat fluida yang pertama tadi disebutkan adalah rapat massa atau massa jenis ya, atau dalam kurung density. Jadi massa jenis atau disimbolkan dengan ρ itu adalah ukuran konsentrasi massa zat cair dan dinyatakan dalam bentuk M massa per satuan volume atau V. Jadi ρ sama dengan M per V. M adalah massa, kalau dalam satuan MKS adalah kilogram, sementara V itu adalah volume dalam satuan meter kubik. Nilai rapat massa air itu pada suhu 4 derajat Celcius, ini dijadikan patokan, dan pada tekanan atmosfer Pi atm, itu adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi ini adalah yang kita gunakan
untuk raw air. Walaupun pada suhu-suhu yang lain juga terjadi perbedaan, tetapi perbedaan tidak terlalu signifikan. Jadi kalau misalnya suhunya 25 itu sekitar 900 mendekati angka 1998 gitu kira-kira kilogram per meter kubik. Sedangkan untuk kerapatan massa zat cair lainnya, jika air itu digunakan 1000 kg per meter kubik, maka merkuri atau air raksa itu sebesar 13.546 kg per meter kubik. Dan udara itu 1,23 kg per meter kubik. Parafin sama dengan 800 kg per meter kubik. Dan air laut itu lebih tinggi sedikit daripada air tawar sebesar 1025 kg per meter kubik. Makanya kalau air digabungkan dengan parafin, ya, dengan minyak, karena air memiliki massa jenisnya itu 1000 dan parafin itu 800, maka air itu berada di bawah, parafin di atas. Begitu juga kalau air laut digabungkan dengan air tawar, maka air laut itu akan berada di lapisan bawah, sedangkan air tawar itu berada pada lapisan atas, karena massa jenisnya lebih besar. Nah, sifat yang kedua itu adalah berat jenis atau disimbolkan dengan gamma. Berat jenis adalah berat benda persatuan volume pada temperatur dan tekanan tertentu. Dan berat suatu benda adalah hasil kali antara rho dikalikan dengan G. Jadi gamma itu sama dengan rho dikalikan G, ya. Selanjutnya rapat relatif atau S. Jadi S, rapat relatif, merupakan perbandingan antara rapat massa suatu zat cair dibagi dengan rapat massa air. Jadi kalau misalnya tadi parafin 800, maka 800 per 1000. Jadi S itu adalah 0,8. Atau S sama dengan gamma zat cair dibagi dengan gamma air, di mana gamma itu adalah rho dikalikan G. Nah, sifat selanjutnya itu adalah kekentalan atau viscosity. Kekentalan adalah sifat dari zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau pada waktu mengalir. Kekentalan itu disebabkan adanya kohesi antara partikel zat cair, sehingga menyebabkan adanya tegangan geser antara molekul-molekul yang bergerak. Jadi zat cair ideal itu dia biasanya tidak memiliki kekentalan. Nah, kekentalan zat cair itu dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan kekentalan dinamik atau mu dan kekentalan kinematis atau nu. Jadi dalam beberapa masalah mengenai gerak zat cair, maka kekentalan dinamik itu jika dihubungkan dengan kinematik itu seperti persamaan berikut ini. Jadi nu sama dengan mu per rho. Jadi nilai nu itu tergantung kepada temperatur. Jadi misalnya minyak ya pada temperatur suhu rendah atau dimasukkan ke dalam kulkas, dia memiliki kekentalan lebih tinggi. Jadi dibandingkan dengan kalau minyak itu dipanaskan di dalam wajan. Jadi dia lebih encer ya. Jadi kekentalannya lebih rendah. Jadi temperatur 0 sampai 100. Makin tinggi temperatur, maka kekentalannya itu kekentalan kinematisnya itu menjadi semakin rendah. Jadi tunjukkan dari ini ya 1,794 menjadi 0,3. Sifat fluida selanjutnya itu adalah compressibility atau kemampatan. Kemampatan adalah tahanan yang timbul kalau cairan itu ditekan dan dinyatakan oleh modulus kompresi atau E. Ini rumusnya, jadi delta V per V itu sama dengan minus delta P per E. Jadi delta P adalah perubahan tekanan, delta V adalah perubahan volume. Tanda negatif itu karena pembesaran delta P mengakibatkan terjadinya pengecilan terhadap delta V. Nah, E adalah modulus elastisitas yang berdimensi Newton per meter persegi,
nilai E ini juga dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Jadi kalau modulus elastisitas air tawar itu 2,03 dikalikan 10⁹ Newton per meter persegi. Dan air laut itu lebih besar 109% atau 1,09 dibandingkan dengan E air tawar. E baja itu 1/100 dari E air tawar. Jadi ini 3 contoh ya untuk membandingkan. Jadi nilai K untuk ini nilai E maksudnya. Nilai E untuk zat air itu sangat besar ya, sangat besar. Jadi sekitar 2 dikali 10⁹ Newton per meter square. Sehingga perubahan volume karena perubahan tekanan akan sangat kecil dan dapat diabaikan. Jadi, sehingga zat cair merupakan fluida yang tidak dapat termanfaatkan. Jadi air, zat cair itu bukanlah merupakan fluida yang dapat termanfaatkan atau dia disebut dengan incompressible. Ini kita ambil contoh. Jadi kalau misalnya ada air, kemudian kita lihat di sini ada perubahan volume akibat perubahan tekanan ya. Nah, perubahan volume tadi rumusnya dibandingkan dengan volume sama dengan minus perubahan tekanan per modulus elastis. Kemudian atau E. Jadi itu sama dengan P adalah rho kalikan G dikalikan H. Sama dengan minus rho GH per E. Jadi delta V per V itu adalah rho-nya adalah air 1000, G 9,8, H adalah ketinggiannya ya 10. Kemudian tadi nilai ini kita ambil dari angka yang air tawar tadi ya 2,03 kali 10⁹, sehingga diperoleh nilainya adalah minus 5 kali 10⁻⁻⁵. Nah, delta V itu sama dengan minus 5, ini ya, 5 kali 10⁻⁻⁵ dibandingkan dengan 100% volume, maka menjadi dikalikan dengan 100% volume, maka menjadi 0,05%. Nah, perubahannya ini sudah 0,005 persen lagi. Jadi ada 4 desimal, ada 4 0 di belakang koma. Jadi 0,00005. Sehingga perubahan yang terjadi itu menjadi sangat kecil. Makanya air dianggap tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan itu adalah tegangan yang timbul pada bidang perbatasan antara dua buah zat cair atau antara zat cair dan gas. Jadi sigma sama dengan itu adalah F gaya dibagikan dengan L. Jadi sigma sama dengan tegangan permukaan dalam satuan Newton per meter, F adalah gaya dalam satuan Newton, L adalah panjang. Sigma dipengaruhi oleh suhu. Semakin besar suhu, maka sigma semakin kecil. Itu sifat yang salah satu fluida ya, tegangan permukaan yang keenam. Jadi tegangan permukaan zat cair pada beberapa temperatur itu dapat dilihat pada tabel berikut. Kita lihat tegangan permukaannya makin tinggi temperatur, maka tegangan permukaannya menjadi seperti ini ya. Nih. Jadi ini dalam satuan 10⁻⁻² Newton per meter. Jadi kalau misalnya suhunya 0, maka ini adalah 7,56 dikali 10⁻⁻² Newton per meter. Nah, ini berbanding terbalik ya. Jadi kalau suhunya katakanlah 100, maka tegangan permukaannya adalah 5,94 kali 10⁻⁻²
Newton per meter. Jadi ini adalah gambaran tegangan permukaan zat cair pada beberapa temperatur. Sifat fluida yang ketujuh adalah kapilaritas. Jadi capillarity. Karena adanya tegangan permukaan tadi, maka permukaan air dalam pipa sempit itu akan naik. Berapa besarnya naik? Nah, itu tergantung juga tadi dengan salah satunya adalah jenis zat cairnya. H itu adalah tinggi atau kenaikan atau penurunan zat cair dalam meter. Kemudian sigma adalah tegangan permukaan. Kemudian G adalah percepatan, ini adalah gamma. Ini adalah gamma, maaf. Ya, ini adalah gamma. Ini adalah gamma, berat jenis zat cair. Kemudian ini adalah sudut akan sama dengan 0 apabila zat cairnya adalah air dan 140 derajat untuk air raksa. Jadi kalau air raksa dia lebih melengkung. R adalah jari-jari tabung. Ini adalah rumus yang digunakan untuk menentukan tinggi kapilaritas. Jadi ini adalah rumus yang digunakan. Kita masuk ke contoh ataupun soal latihan. Nomor 1, ini tentang berat jenis, rapat massa, dan rapat relatif. Jika 1 liter minyak mempunyai berat 0,7 Newton, hitunglah berat jenis, rapat massa, dan rapat relatif minyak tersebut. Jadi tadi katanya kalau volume 1 liter air itu sama dengan 0,001 meter kubik, maka gamma itu adalah W per V, ya, W per V, maka W-nya adalah 0,7, kemudian V-nya adalah 0,01 meter kubik. Sehingga gammanya atau berat jenisnya adalah 700 Newton per meter kubik. Kemudian kita menghitung rapat massa. Rapat massa itu adalah gamma per G, jadi 700 per G 9,81 sama dengan 713,6 kg per meter kubik. Sedangkan rapat relatif adalah perbandingan antara gamma minyak dibagi dengan gamma air. Gamma minyak tadi adalah 700, kemudian ini ya, gamma minyak 700, kemudian gamma air adalah 1000, sehingga rapat relatifnya adalah 0,7. Nah, soal kedua, hitunglah kekentalan kinematik zat cair yang mempunyai rapat relatif 0,95 dan kekentalan dinamik 0,0011 Newton second per meter square. Jadi kalau S tadi adalah rapat relatif, itu rumusnya adalah rho zat cair dibagi dengan rho air, maka rho zat cair itu sama dengan S dikalikan rho air. S-nya 0,95, rho airnya 1000, maka rho zat cair itu adalah 950 kg per meter kubik. Kemudian kekentalan kinematik, mu sama dengan mu dibagikan dengan rho. Jadi kekentalan kinematik itu berdasarkan kekentalan dinamik tadi ya, 0,0011 dibagi dengan 950. Jadi ini adalah nilai kekentalan kinematik zat cair dari soal ini. Jadi demikian contoh soal yang dapat diberikan. Jadi jika ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komen ya, nanti insya Allah akan dijawabkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.